Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika, yaitu materinya besaran dan dimensi. Oke, jadi di fisika itu ada dua besaran ya. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7 ini ya teman-teman. Jadi ada ini mulai dari panjang, kemudian massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah set. Nah, jadi kita hafalin aja yang 7 ini. Kemudian ciri-ciri dari besaran pokok yang pertama adalah ciri-cirinya itu satuannya berdiri sendiri. Satuan berdiri sendiri. Nah, contohnya kayak satuan dari panjang itu adalah meter. Ya, meter itu kan berarti M gini aja kan. Kemudian massa itu kilogram. Jadi nggak ada embel-embel di belakangnya gitu. Sedangkan untuk besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan ya, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, ini contohnya misalkan kecepatan ya. Kecepatan itu simbolnya V. Nah, dia satuannya adalah meter per second. Nah, ini jadi satuannya nggak sendiri dia. Jadi ada M dan ada S kayak gitu. Kemudian contoh lainnya adalah percepatan ya, acceleration atau A kecil. Nah, itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya, jadi M per S pangkat 2. Nah, kayak gini contohnya. Ini untuk besaran turunan. Intinya selain dari 7 ini, itu berarti termasuk besaran turunan. Oke, next. Nah, sekarang untuk dimensi ya ini. Jadi ini dimensi ini kita juga harus hafal ya, karena nanti akan ada latihan soalnya juga. Jadi dihafal sambil jalan aja. Oke, kita langsung aja coba latihan soal dimensi ya. Nah, debit air adalah volume per satuan waktu. Dimensi dari debit adalah, nah jadi ini teori dulu untuk dimensi ya, dimensi di fisika itu. Jadi urutan atau langkah-langkah menentukan dimensi. Yang pertama adalah tentukan rumusnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah tahu rumus, kita tentukan satuannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dimensi. Oke, sekarang debit. Nah, debit di fisika itu lambangnya adalah V. Nah, rumusnya dia ada dua. Rumus yang pertama adalah V sama dengan volume per waktu, berarti V besar dibagi dengan T. Nah, V besar itu adalah volume, satuannya adalah meter pangkat 3 meter kubik. Kemudian waktu, satuannya adalah second. Kemudian rumus yang kedua adalah V kecil ya, kecepatan dikalikan dengan luas menampang. V kecil itu kecepatan, satuannya meter per second. Kemudian A besar itu adalah luas penampang. Satuannya, nah karena luas itu berarti meter pangkat 2 kayak gini. Oke, karena di soal yang diminta yang ini, ya udah kita turunkan aja dimensinya ini ya. Jadi I sama dengan V per T. Nah, ini masih dalam bentuk rumus, ya kan? Ini gini aja. Ini langkah pertama ya, rumus. Nah, rumusnya kan udah lewat nih, kita udah tahu ya kan. Sekarang kita tentukan satuannya. Tadi V per T, berarti volume satuannya meter pangkat 3. Waktu itu satuannya adalah second atau detik. Nah, ini baru masuk ke satuan. Sekarang yang ketiga, dimensi.
Nah, Xi sama dengan, nah ini kita ubah ya yang ini. Langsung aja Xi-nya kita sama dengan satuannya. Nah, sekarang meter dan S. Nah, meter ini kan satuan dari panjang ya. Panjang, second ini adalah waktu. Nah, kita bisa lihat tabel sebelumnya tadi. Nah, ini panjang, dimensinya adalah L ini ya. L, kemudian waktu adalah T. Nah, maka nanti bisa kita ubah. Panjang ini berarti jadi L pangkat 3. Dan S itu kan waktu, berarti jadi T, kayak gini. Nah, biasanya dalam dimensi itu nggak boleh ada yang di bawah kayak gini, ini nggak boleh ya. Jadi harus dalam satu baris, maka ini harus dinaikkan ke atas. Jadinya I sama dengan L pangkat 3. Nah, ini ada sifat eksponen matematikanya. Jadi 1 per A pangkat X itu sama dengan A pangkat min X gitu. Jadi kalau bawahnya positif, kalau dia dinaikkan, maka tanda dari pangkatnya itu berubah. Nah, ini kan T pangkat 1 ya. Nah, berarti kalau dia naik, kan jadinya T pangkat min 1. Kayak gitu. Berarti hasilnya nanti ini. L pangkat 3 dikalikan dengan T pangkat min 1. Nah, ini jawabannya berarti yang D. Oke, lanjut. Besaran yang dimensinya M, L pangkat min 1, T pangkat min 2 adalah, nah ini berarti kita harus cari satu-satu ya. Sekarang yang A, gaya. Gaya itu adalah simbolnya F. Nah, rumusnya gaya itu adalah F sama dengan M dikali A. Ya, ini step 1 ini. Atau langsung kita kasih rumus saja ya, R ini ya. Rumus, kemudian kita tentukan satuannya. Nah, massa itu satuannya adalah kilogram. Kemudian A itu adalah meter per S pangkat 2. Nah, ini satuan. Nah, yang terakhir adalah dimensinya. Nah, kilogram itu satuan dari massa. Nah, massa itu dimensinya adalah M besar. Kemudian meter. Meter itu satuan dari panjang, maka dimensinya panjang adalah L. Kemudian S itu adalah waktu, berarti T besar. Nah, jangan lupa ini harus diubah ke atas ya, T-nya ini yang di bawah. Berarti jadinya M, L, T pangkat min 2. Nah, ini untuk yang gaya. Nah, berarti salah ya. Oke. Sekarang lanjut yang B, tekanan ya. Tekanan itu simbolnya adalah P besar. Nah, rumusnya dari tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Ini. Nah, sekarang untuk satuannya, nah F kan kita udah dapat ya tadi yang ini. Satuannya berarti kita tulis saja kilogram dikali meter per S pangkat 2. Nah, untuk A ini satuannya adalah meter pangkat 2, ya luas penampang ya. Nah, ini maka jadinya kilogram dikali meter dibagi per S pangkat 2, kita bagi lagi dengan meter pangkat 2. Nah, ini kan sifatnya jadinya gini. A per B dibagi C. Gini ya. Berarti matematikanya A per B dibagi C sama dengan A per B dikali, nah C nya ditukar ya jadi di bawah, berarti 1 per C. Nah, intinya yang C ini kan berarti yang ini kan sebagai C ya. Nah, C nya nanti dia ikut ke S pangkat 2 yang ini, yang di bawah, ikut di pernya ya. Berarti P sama dengan kilogram dikali meter dibagi dengan meter pangkat 2 dikali S pangkat 2. Nah, sekarang kita bisa coret M-nya ya, ini 1 atas dengan bawah. Berarti tinggal kilogram dibagi dengan massa dikali S ya, waktu pangkat 2. Nah, sekarang dimensinya. Nah, kilogram itu dimensi dari massa ya, berarti M besar. Kemudian M kecil ini adalah meter, berarti dimensi dari panjang L besar, dan S itu dimensi dari waktu, berarti P pangkat 2. Nah, jangan lupa yang L dan T ini kan posisinya di bawah, dia harus diubah ke atas atau dinaikin ke atas. Berarti jadinya M dikali L pangkat min 1 dikali T pangkat min 2. Nah, berarti benar ya, cocok ya. Nah, berarti jawabannya adalah
tekanan. Oke, next. Sekarang dimensi dari besaran energi kinetik. Nah, pertama kita harus tahu rumusnya dulu ya. EK itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, di sini kan ada angka setengah ini ya. Nah, setengah ini kan angka, dia bukan besaran, maka dia tidak punya dimensi. Jadi dia nggak ikut aja, nggak usah ikut dalam hitungan ya. Berarti tinggal mv pangkat 2. Sekarang satuannya, satuan dari meter itu kilogram, satuan dari v adalah meter per sekon kuadrat ya. M per s, berarti m per s. Tapi jangan lupa di sini ada kuadrat ya, ini ada kuadrat. Nah, berarti EK sama dengan kilogram. Nah, ini ada sifat matematika lagi. A per B pangkat X kayak gini ya. Nah, ini berarti semuanya dikalikan pangkatnya yang di luar. Berarti A pangkat X dibagi B pangkat X. Ini jadinya M pangkat 2 dibagi S pangkat 2. Nah, ini satuan ya. Satuannya udah. Sekarang kita tentukan dimensinya. Kilogram itu massa, berarti M besar dikali M itu satuan dari panjang, berarti L ya, pangkat 2. S ini T pangkat 2 ya, waktu. Berarti sama dengan ML pangkat 2 T pangkat min 2. ML 2 T pangkat min 2, jawabannya yang A berarti. Gampang ya. Ini jawabannya. Oke, next. Gaya tarik menarik antara dua benda yang masanya M1 M2 terpisah sejauh R dan dinyatakan dalam. Oke, dengan G adalah konstanta, maka dimensi G adalah, nah, jadi rumusnya adalah ini. Jadi ini rumus dari gaya gravitasi ya, ini gaya gravitasi. Oke, kita tulis saja rumusnya. F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah konstanta, dimensi dari konstanta G ya, ini. Berarti rumus ini harus kita ubah dalam G sama dengan ya. Ya, harus diubah dalam bentuk G sama dengan. Nah, maka M1, M2 dan R ini harus dipindah. Kita kali silang ya. Berarti F dikalikan dengan R pangkat 2 dibagi dengan M1 dikali M2. Nah, kayak gini. Nah, ini masih rumus ya. Ini masih dalam tahap rumus. Selanjutnya kita tentukan satuannya. F dikali R pangkat 2 dibagi M1 dikali M2. Nah, F tadi, F itu kan rumusnya massa kali percepatan ya. Jadi rumus dari hukum Newton itu kan ada sigma F sama dengan M dikali A. Ini. Sekalian kita tentuin ya. Ininya, tulis lagi aja. MA dikali R pangkat 2 dibagi M kali M. Nah, 1-2-nya ini kita hilangkan aja karena kita anggap sebagai massa ya. Nah, ini ada M atas sama bawah, berarti kita coret 1. Berarti tinggal AR pangkat 2 per M. Nah, ini berarti masih rumus ya, ini masih rumus ini. Nah, sekarang baru ke satuan. Satuan dari A tadi kan percepatan itu meter per second kuadrat dikali dengan R. R itu kan jarak ya. Berarti meter pangkat 2. Kemudian dibagi dengan, nah, M lagi. M yang bawah ini ya. M yang bawah ini massa ya. Berarti dia satuannya kilogram. Berarti satuannya kilogram. Kayak gini. Nah, ini berarti M pangkat 3 dibagi S pangkat 2 dibagi kilogram. Nah, ingat sifat yang tadi ya. A per B dibagi C berarti sama dengan A per B dikali 1 per C, atau sama dengan A per B dikali C. Berarti ini rumusnya jadi G sama dengan M pangkat 3 dibagi dengan kilogram dikali S pangkat 2. Kayak gini. Nah, ini sudah satuan.
tinggal kita tentukan dimensinya. M itu adalah panjang, berarti L pangkat 3 dibagi dengan kilogram itu massa, berarti M. Kemudian S itu adalah waktu, berarti T pangkat 2. Berarti sama dengan L pangkat 3, M pangkat min 1, T pangkat min 2. Atau kalau M-nya kita tak rubah ya, berarti M pangkat min 1, L pangkat 3 sama T pangkat min 2. M pangkat min 1, L pangkat 3, T pangkat min 2. Jawabannya yang E. Oke, jika E, V, dan X masing-masing menyatakan energi, kecepatan, dan jarak, maka dari persamaan, nah ini salah ya, ada sedikit kesalahan dari soalnya. Yang benar itu yang ini, yang E sama dengan AV pangkat 2 plus BX pangkat 2, dan K sama dengan AB, maka K mempunyai dimensi. Nah, ini kan cukup banyak ya besarannya, jadi kita tulis dulu masing-masing. Pertama, E itu sama dengan energi. Nah, energi itu langsung aja kita tulis rumusnya ya. E itu sama dengan F gaya dikalikan dengan jarak. Nah, F tadi kan M kali A ya, berarti ini M dikali A dikali S, kayak gini. Kita langsung turunin satuannya ya. Jadi E sama dengan massa itu satuannya kilogram, kemudian A itu meter per second kuadrat, S itu satuannya adalah MAS. S itu kan jarak ya, berarti meter. Oke, ini berarti jadinya E sama dengan K dikali M pangkat 2 dikali S pangkat min 2. Selanjutnya V. V itu kecepatan. V itu rumusnya S per T ya. S per T. Kemudian dimensinya berarti M dibagi, S itu satuannya adalah meter, T itu kayak gini. Ini satuannya ya, jadi ini rumus, ini satuan, kemudian dimensinya berarti L per T atau LT pangkat min 1. Ini. Terus yang terakhir jarak. Jarak itu adalah S lambangnya. Rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Oke, setelah rumus, kemudian satuannya M per S dikali S. Nah, berarti S-nya kita coret, maka S sama dengan M. Nah, berarti kalau dimensinya adalah L aja ini. Oke, sekarang gini. Kita tulis rumusnya. E sama dengan AV pangkat 2 plus BX pangkat 2. Nah, ini kan dalam bentuk rumus ya, atau persamaan. Nah, maka nanti untuk satuannya, berarti satuan E itu sama dengan satuan AV pangkat 2, sama juga dengan satuan dari BX pangkat 2. Nah, ini yang penting ya. Karena ini dalam rumus, maka satuannya nanti sama. Nah, berarti ini masing-masing kita cari satu-satu ya. Yang pertama, untuk A dulu. Berarti kita sama dengan kan, berarti E sama dengan AV pangkat 2. Nah, satuan dari E, tadi kan kita udah cari ya, berarti kilogram, ini ya, kilogram dikali meter pangkat 2 dikali S pangkat min 2 sama dengan A dikali, nah V itu kan satuannya ini, M per S, berarti nah, M kuadrat dibagi S kuadrat langsung ya, berarti M pangkat 2 dibagi S pangkat 2. Atau gini aja, langsung M pangkat 2 dikali S pangkat min 2. Berarti ini yang sama kita coret, M nya kita coret, S pangkat 2 nya kita, S pangkat min 2 nya kita coret juga. Maka kilogram sama dengan A. Nah, A ini berarti satuannya adalah kilogram, gitu ya. Nah, satuan kilogram itu kan satuan dari massa, berarti A ini adalah massa, gitu ya caranya. Kemudian yang kedua, untuk B sama ya caranya, berarti E sama dengan BX pangkat 2, berarti kilogram kali meter pangkat 2 S pangkat min 2
sama dengan, nah satuan dari X itu adalah M, berarti M pangkat 2 ini. Nah ini kita coret M nya, B nya dulu ya, B nya ditulis dulu, kita coret M nya, berarti B sama dengan kilogram dikali S pangkat min 2. Oke, kita ambil yang ini aja dulu ya, yang satuan ini. Selanjutnya kita tulis yang ditanyakan, K sama dengan A dikali B. Nah, A nya kita ambil yang kilogram tadi, kilogram dikali B nya kilogram kali S pangkat min 2. Nah jadinya kan kilogram kali kilogram, berarti kilogram kuadrat dikali S pangkat min 2. Nah kilogram itu satuan dari massa, berarti dimensinya adalah M pangkat 2. Nah S itu satuan dari waktu, berarti T pangkat min 2, berarti M pangkat 2 T pangkat min 2. Jadi jawabannya yang C. Oke, kurang lebih mungkin seperti ini latihan soal untuk dimensi. Kalau ada yang masih belum paham silahkan tanya aja di komen. Untuk latihan pemantapan soal dimensi selanjutnya insya Allah akan saya buatkan di video dimensi part 2 ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.